Halo para crime story addict, kembali lagi di channel Goks Banget. Kita dulu waktu kecil mungkin pernah berandai-andai gimana rasanya kalau terbang pakai balon helium yang biasanya abang-abang jual pakai sepeda. Ada yang pernah ngayal kayak gini nggak? Ayo. Nah di sini gue mau ceritain tentang seorang pastor yang membuat khayalan kita tadi menjadi kenyataan nih. Namanya Adelir Antonio De Carli. Lahir pada tanggal 8 Februari 1967. Dia ini anak ketiga dari Salete Gundalin dan Aurelio De Carli. Dia juga memiliki 3 saudara kandung lainnya. Orang tuanya bercerai ketika dia baru berusia 4 tahun. Dia tinggal bersama ibunya di Paraguay sampai kematiannya karena tumor tenggorokan ketika dia berusia 15 tahun. Setelah itu dia kembali ke Brazil untuk tinggal bersama ayahnya. Nah, Carli bekerja sebagai tukang ban bersama ayahnya dan kemudian juga bekerja sebagai petugas pompa bensin di milik pamannya. Dia ini juga bekerja mengecat meja untuk pekerjaan sampingannya. Carli ini dikenal sebagai seorang yang pendiam dan rendah hati. Dia juga merupakan murid yang berprestasi. Carli ini tiba-tiba bergabung dengan seminari atau pendidikan untuk menjadi pastor di Paranagua dan ditahbiskan pada bulan Agustus 2003. Dia bekerja di Ampere hingga diangkat menjadi kepala gereja Paroquia de São Cristóvão di Paranagua pada tahun 2004. Di Paranagua, Carli mendirikan pastoral rodoviaria. Ini seperti tempat istirahat untuk pengemudi truk lah. Nah, karena rasa untuk menyebarkan pesan dari Tuhannya ini tinggi, dia membangun bisnis ini dengan tujuan membantu dan juga menginjili para pengemudi truk yang melewati pelabuhan ini. Carli akan mengadakan misa di teras pelabuhan dan berusaha memberikan kenyamanan buat para pengemudi truk ini. Dia juga aktif berjuang untuk melindungi hak asasi manusia untuk penduduk kota setempat. Dan seringkali dia ini bentrok dengan pejabat kota yang membuat Carli mendapat reputasi sebagai pembuat onar. Misalnya pada tahun 2006, Carli mengecam pelanggaran hak asasi manusia terhadap para tunawisma di Paranagua. Jadi petugas keamanan di kota tersebut akan mengambil secara paksa para tunawisma dari jalanan, biasanya pada malam hari, dan membuang mereka ke kota-kota tetangga. Kecaman dari Carli ini menyebabkan 7 petugas keamanan kota dan sekretaris keamanan kota ini ditangkap. Pada tahun yang sama, dia juga berhasil mencegah pemindahan paksa beberapa pedagang kecil dari teras pelabuhan dengan melakukan protes terhadap pengelola pelabuhan. Jadi, Carli ini orangnya sangat mempedulikan rakyat kecil lah di kotanya ini. Nah, dalam rangka meningkatkan visibilitas dan juga untuk mencari dana untuk pastoral, si Carli ini memutuskan untuk memecahkan rekor penerbangan 19 jam dengan beberapa balon helium ini. 6 bulan sebelum penerbangan, dia udah sempat kursus para layang di Curitiba. Nah masalahnya, si Carli ini beberapa kali menolak menghadiri kelas teori. Dan dia juga seringkali nggak mematuhi si instrukturnya. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah para layang ini. Tapi memang dasarnya keras kepala ya si pastor ini. Akhirnya upaya pertamanya dilakukan pada 13 Januari 2008. Di mana si Carli ini berhasil menyelesaikan penerbangan 4 jam dari Ampere, Paraná, Brazil ke San Antonio dengan total jarak 25 km dengan menggunakan 600 balon, dan dia dilaporkan mencapai ketinggian 5.300 meter di atas permukaan laut. Bencana balon terbang. Ini bentuk lintasan penerbangan balon klaster Carli. Titik merah ini titik keberangkatannya dia. Garis merah adalah jalur yang dia akan lalui. Segitiga merah ini adalah menunjukkan kontak radio terakhir. Nah, yang palang merah ini mayat Carli ditemukan. Bentuk persiapan untuk penerbangan ini, Carli mengikuti kursus bertahan hidup di hutan dan mendaki gunung. Pada tanggal 20 April 2008, sesaat sebelum penerbangannya, Carli merayakan misa yang dihadiri oleh beberapa pengunjung gereja, warga sekitar, dan media. Meskipun cuaca mendung dan hujan, dia ini tetap lepas landas dari
Paranagua pada pukul 13 waktu setempat dengan kursi yang diikatkan pada 1000 balon helium. Dia ini berencana mendarat di Dourados di Mato Grosso do Sul, tempat tinggal saudaranya Marcos di 20 jam kemudian. Carly akhirnya mencapai ketinggian 5.800 meter. Ini hampir 2 kali lebih tinggi dari perkiraannya. Perlengkapan penerbangan Carly ini cukup lengkap, yaitu terdiri dari parasut, helm, baju tahan air, perangkat GPS, ponsel, telepon satelit, kursi pelampung, dan pakaian skydiving dengan lapisan thermal aluminium, dan juga makanan serta air minum setidaknya untuk 5 hari. Berikut transkrip rekaman suara Carly ketika 20 menit setelah lepas landas. Saya memasukkan semua kontak orang yang saya perlukan untuk mengoperasikan GPS ini, dan untuk memberitahu koordinat garis lintang dan bujur dimanapun saya berada. Tapi sepertinya telepon seluler via satelit ini baterainya habis. Dan sepertinya saya berada di daerah yang jauh dari perkiraan estimasi perjalanan. Setelah dia terbang sekitar 90 km dan berada sekitar 30 mil atau 48 km di lepas pantai, dia membuat panggilan ponselnya untuk menyampaikan lokasinya ke Angkatan Laut di Brazil. Setelah kontak terakhirnya, Angkatan Laut, Angkatan Udara Brazil, dan petugas pemadam kebakaran mulai melakukan pencarian di pantai Santa Catarina dengan bantuan pesawat kecil yang disewa sama keluarga Carly. Tapi Angkatan Udara menghentikan pencarian pada tanggal 24 April. Nah, pada saat itu, 2 hari setelah penerbangan, ada komandan pemadam kebakaran Penha yang kayaknya tahu lokasi terakhirnya, dan dia memperkirakan peluang Carly untuk hidup masih 80% saat itu. Nah, Angkatan Laut Brazil menghentikan pencarian di laut pada tanggal 29 April. Mereka bilang kemungkinan Carly hidup di lautan ini udah sangat kecil. Dan pada akhirnya, potongan balon si Carly ini dilaporkan mengambang di laut lepas pantai. Lalu pada tanggal 4 Juli, bagian bawah tubuh manusia ditemukan mengambang di permukaan laut oleh kapal perintis sekitar 100 km dari Masai. Jenazah tersebut awalnya diidentifikasi sebagai milik Carly dari pakaiannya aja. Nah, tapi kemudian dikonfirmasi melalui tes DNA pada tanggal 29 Juli setelah dibandingkan dengan sampel yang diberikan oleh saudara laki-laki si Carly. Akhirnya jenazah Carly dibawa ke Paranagua dan diterima dengan tepuk tangan meriah dari pengunjung gereja. Lalu akhirnya misa diadakan untuk menghormati si Carly ini, dan kemudian dimakamkan di sebuah kapel khusus di Ampere. Nah, sekian dulu kasus kali ini guys. Kalau ada request kasus kriminal atau misteri unik yang pengen gue bahas, silakan di komen aja di kolom komentar. Semoga kasus atau misteri yang kalian request akan muncul di pembahasan berikutnya. Oke guys, see you!